Ya, berikut Ustaz. Apa hukumnya belajar dari ustadz yang berbeda akidah dan manhaj, namun yang disampaikan Al-Quran dan hadis Nabi dengan dalih, ambil yang baik-baiknya aja, buang yang buruk. Syukran jazakallah khair. Ini keren. Nah, inilah Pak, syubhat yang selalu menjadi acuan banyak orang-orang yang kurang paham dalam masalah ini. Banyak orang ya menganggap udahlah kita ambil baik aja, buruknya dibuang. Saya mau tanya sama Anda yang berkata begitu, apakah Anda sudah sekali ya orang-orang yang sudah bisa membedakan ini baik dan buruk? Dari mana Anda punya dasar sehingga Anda bisa tahu itu baik dan buruk? Oh, taunya saya ini berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kan sudah saya sampaikan tadi. Tidak setiap orang yang bawakan Al-Quran dan hadis itu pemahamannya benar. Sampai kita melihat pemahaman salafus. Yang kedua, tapi dia bawa-bawa perkataan sahabat, taib. Sahih enggak sanadnya kepada sahabat tersebut? Orang yang mengingkari Allah bersemayam di atas arsy bawa-bawa perkataan Ali bin Abi Thalib, Pak. Yang mengatakan bahwa Allah ada tanpa tempat. Kan sudah saya sebutkan tadi sanadnya tidak ada. Dari mana Anda akan tahu kalau bukan Anda, ya kalau Anda tidak mempelajari? Masalahnya ya akal Islam, kewajiban kita menyelamatkan diri syubhat itu penting, Pak. Saya mau tanya, Imam Ahmad tadi hafal berapa juta hadis? 1 juta. Tapi Imam Ahmad kalau melewati majelisnya Mu'tazilah ditutup telinganya, Pak. Dan Imam Ahmad berkata kepada anaknya yang bernama siapa? Abdullah, anakku tutup telingamu. Ditutup. Ditanya, kenapa hai ayahku? Sesungguhnya hati kita lemah sementara syubhat itu menyambar-nyambar. Itu yang sudah hafal 1 juta hadis, ngelewatin majelisnya Mu'tazilah masih begini, antum malah berani. Ambil yang baiknya aja. Pas duduk di situ tahu-tahu kena syubhat. Iya juga ya, benar juga ya. Salah tuh Ustadz itu. Oh, ya Rob, inilah Pak jadinya hasilnya sangat sangat mengecewakan. Akibat daripada merasa sok tahu. Kalau kita sih nggak masalah, antum mau ngaji sama siapa fadhol. Cuma kita kasihan aja kalau antum sampai terkena syubhat orang-orang yang ternyata syubhat itu membela sesuatu yang tidak sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Ya akhwal Islam azan ya Allah. Keselamatan agama itu segala-galanya. Di zaman salafus saleh, kalau mau ngambil ilmu dari seseorang, mereka duduk 2 bulan dulu memperhatikan orang tersebut. Bertanya-tanya ke ulama-ulama, ke orang-orang, sampai-sampai yang ditanya berkata, apakah kamu hendak menikahkan dia dengan anak wanitamu? Sampai begitu, kehati-hatian mereka. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa guru itu agama kita. Kemana kita berguru, kesitulah agama kita mengarah. Makanya Muhammad bin Sirin berkata, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agamamu. Lihat dari siapa kamu mengambil agamamu itu. Ibnu Umar berkata, dinaka innama huwa damuka wa lahmuka. Agamamu jaga. Ia adalah darah dan dagingmu. Khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu. Ambil dari orang yang lurus dan jangan kamu ambil dari yang menyimpang. Kenapa beliau ucapkan begini? Sebelumnya Rasulullah sudah mengingatkan juga, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu diambil dari al-asagir. Siapa al-asagir? Ibnu Mubarak berkata mereka orang-orang yang menyimpang. Ya, ahlul bid'ah. Bahkan Al-Quran sendiri sudah mengisyaratkan kepada itu dalam surat An-Nisa. Allah Ta'ala berfirman, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Sungguh telah diturunkan dalam Alkitab bahwa kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka akan kafiri ayat-ayat Allah tersebut dan mereka akan perolok. Maka jangan kamu duduk bersama mereka sampai mereka bicara dalam urusan yang lainnya. Kata Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, ayat ini merupakan dalil yang sangat kuat yang menunjukkan
Tidak boleh kita duduk di majelis yang dibicarakan padanya kebatilan. Iya. Ibnu Abbas juga ketika menafsirkan ayat itu apa kata beliau? Ayat itu menunjukkan haramnya duduk di majelis orang-orang yang menyesatkan. Silakan baca tafsir At-Tabari. Silakan baca oleh antum juga tafsirnya dalam kitab Ibnu Katsir. Dan Imam Al-Baghawi yang meriwayatkan perkataan Ibnu Abbas tersebut dalam tafsirnya. Ya, dan saya sudah sebutkan itu dalam Facebook saya, ya Badul Salam. Saya bahas itu tentang masalah itu, tentang ayat-ayat manhaj, ayat-ayat manhaj yang kedua kalau nggak salah. Iya, Allah. Silakan subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Jazakumullahu khair.